Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara, siapapun saudara yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya, yakin dengan penuh iman, saudara adalah orang yang diberkati. Sebelumnya, mari kita berdoa, minta pimpinan dan bimbingan serta pencerahan dari Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau hendak bersabda kepada kami. Biarlah firman-Mu itu yang membuat diri kami kuat, membuat diri kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kami benar-benar punya tujuan kehidupan yang jelas, punya orientasi keseharian untuk terus-menerus mengarah kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pandu bagi kehidupan kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang melangkah di dalam langkah penuh dengan kedamaian dan damai sejahtera. Biarlah hidup kami Engkau perbarui sedemikian rupa ya Tuhan, Engkau bentuk dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bisa merubah kehidupan kami, membina kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karakter kami benar-benar menjadi kesaksian yang baik. Dan biarlah firman-Mu itu juga yang menguasai setiap gerak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini kepadamu. Siapapun kami yang akses menyaksikan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kami mengundang Tuhan Yesus untuk memakai segenap teknologi yang kami pakai menjadi sarana memberkati umat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu saja kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema kehadiran yang menyegarkan iman. Kehadiran yang menyegarkan iman. Terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu ada Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar,
153 ekor banyaknya, dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, kehadiran yang menggerakkan iman. Dari perikop yang sudah kita baca, jelas di sini mengingatkan akan sebuah perjumpaan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada beberapa para murid, lalu di sini secara khusus dia menjumpai murid-muridnya, Petrus dan kawan-kawan, dengan lengkap lokasi serta aktivitas yang dilakukan, makan, minum, dialog bersama dengan murid. Lalu kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid itu menjadi sebuah peristiwa yang menyegarkan iman mereka. Kenapa sih kok disegarkan? Kita di sini melihat bahwa murid-murid itu sudah mulai kembali kepada profesi mereka yang semula. Mereka sudah kembali kepada keseharian yang dahulu pernah mereka hidupi sebelum mereka menjadi murid Kristus. Tampaknya di sini terbersit sebuah keraguan atau sebuah keputusasaan yang menggelayut di dalam diri para murid. Lalu mereka mungkin memutuskan, ya okelah kalau keadaannya begini, yuk kita kembali lagi kepada kehidupan yang pernah mereka hidupi di dalam keseharian mereka. Kembali kepada keseharian. Dalam keseharian itu, Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, hari-hari ini kita pun juga dipanggil untuk kita kembali kepada keseharian yang real. Pasca hiruk pikuk pesta demokrasi yang bernama pemilu, saudara-saudara. Kemarin sengketa pemilu carut marut sidang yang ada ternyata sudah selesai. Kita bersyukur dan saatnya orang-orang Indonesia bahkan umat Tuhan gereja kembali kepada keseharian. Kembali kepada kehidupan yang sehari-hari berjejak di bumi, menghidupi iman yang benar-benar membumi, sekalipun iman itu berdasarkan pribadi yang hadir dari surgawi. Saudara-saudara, banyak orang yang menganggap bahwa keseharian itu sesuatu yang profan. Dalam teori keagamaan kadang-kadang ada orang-orang yang pikirannya itu hanya biner, dua, begitu saudara-saudara ya. Bertitik tolak, salah satunya itu adalah membedakan antara yang secret dan profan. Yang suci dan yang biasa. Yang suci dan yang tabu, begitu ya. Yang rohani dengan yang jasmani. Perbedaan ini senantiasa mereka itu melawankan, ya. Mereka membuat polarisasi sehingga yang jasmani itu pasti melawan rohani. Kehidupan rumah tangga bicara tentang seksualitas, itu jasmani itu, ya. Itu sesuatu penjara yang kotor. Enggak, saudara-saudara. Di hadapan Tuhan, baik yang secret maupun profan, yang rohani maupun yang jasmani, yang suci maupun yang biasa saja, Tuhan bisa memakai semua itu untuk menjadi sarana kehadiran Yesus di dalam keseharian umat Kristen. Di dalam keseharian itu Tuhan tidak pernah menjauh sekalipun kita melakukan sesuatu yang tampaknya biasa-biasa saja, bahkan cenderung rohani. Makan, minum, jasmani. Bekerja jasmani, ya. Tapi kalau ibadah rohani, saudara-saudara,
bagi orang Kristen yang rohani maupun jasmani itu saudara-saudara. Hari Minggu maupun bukan hari Minggu. Beribadah gereja maupun beribadah di luar gereja. Value-nya itu sama saja di hadapan Tuhan. Maka kalau hari Minggu itu bukan ibadah biasa, tetapi namanya ibadah raya. Kapan ibadah biasanya? Ibadah biasanya itu hari Senin sampai hari Sabtu. Kita beribadah di dalam setiap keseharian kita. Dan di situ Tuhan hadir. Allah yang bangkit itu hadir. Lalu memberkati kita sekalian. Maka bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, yang menjiwai spiritualitas keseharian, yang imannya itu benar-benar mendarat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang jasmani tidak perlu dipertentangkan dengan yang rohani. Tubuh kita itu jasmani, tetapi melalui tubuh kita juga bisa memuliakan Tuhan. Tubuh kita itu tampaknya jasmani, terbuat dari debu tanah begitu saja. Yang punya darah, punya otot, punya urat, punya otak. Tetapi melalui tubuh kita, nama Tuhan itu bisa dimuliakan. Melalui tubuh kita, yang tampaknya sehari-hari biasa ini, kita itu bisa memberikan persembahan yang sejati kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Setelah dia hidup, sebelum dia naik ke surga, dia menjumpai para murid yang mulai terjun ke dalam dunia keseharian. Petrus yang sebelumnya itu adalah seorang nelayan. Ketika Tuhan Yesus mati, pasca kebangkitan itu pun, dia kembali menjadi orang yang seperti dulu lagi. Menjadi seorang nelayan. Dia sudah dikatakan Tuhan sebagai penjala manusia. Mungkin dia lupa, tetapi dia pun tetap dikasih Tuhan. 3 hal yang perlu kita renungkan berkaitan kunjungan Tuhan Yesus menjumpai para murid-murid ini di dalam tema kehadirannya yang menyegarkan iman. 3 hal ini perlu kita perhatikan dan renungkan baik-baik. Yang pertama adalah Yesus peduli terhadap imanmu. Saudara-saudara, memori, ingatan, kenangan para murid terhadap Tuhan Yesus sangat terbatas. Tetapi dalam keterbatasannya itu, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dia peduli dengan iman para murid, sekalipun terbatas. Di sini dikatakan, saudara-saudara, ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara-saudara, kehadirannya itu tampaknya tidak diketahui oleh para murid. Ini menjadi sebuah keyakinan serta penghiburan kita. Jadi kita tiap hari itu tidak perlu mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah hidup kita. Dia sudah hadir. Tetapi kadang kita itu juga seperti murid. Kita terlalu sibuk. Kita terlalu tenggelam dalam urusan-urusan yang lain. Sampai kita tidak memperhatikan kehadiran Tuhan itu. Kesibukan, kekhawatiran, kenikmatan hidup, kekayaan, pekerjaan, karir, aset, saudara-saudara. Itu bisa menimbun ingatan, memori, perhatian kita. Menjadi tertimbun dari apa? Dari memperhatikan kehadiran Yesus. Kalau kita itu fokus kepada kehadiran yang lain, jangan sampai Yesus yang hadir di dalam keseharian kita itu tidak kita ketahui. Jangan sampai kita mengabaikan. Jangan sampai dalam teks ini murid-murid itu sibuk semua. Yesus hadir. Mereka tidak bisa mendeteksi. Tetapi akhirnya puji Tuhan kita bisa melihat ada murid yang mendeteksi bahwa dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali merefleksikan bagian ini. Apa yang membuat hari-hari kita begitu sibuk sehingga kita tidak atau kurang atau bahkan tidak peduli bahwa Yesus itu hadir. Dalam keterbatasan iman kita kepada Dia, Tuhan Yesus itu peduli dengan imanmu.
Seberapa kecil imanmu, seberapa gelap atau samar-samar memori ingatanmu bersama dengan Tuhan, mungkin saudara lupa akan perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa yang pernah terjadi antara saudara dan Tuhan Yesus. Mungkin saudara pernah mendapatkan pemeliharaannya, perlindungannya, mujizatnya, kasih sayangnya. Tetapi hari ini mulai kabur, samar, dan lupa itu semua. Hari ini kita diingatkan, yuk kita segarkan iman kita kembali. Kita disegarkan memori-memori kita. Disingkapkan kembali apa yang menutupi memori yang indah kita bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita menyadari Tuhan Yesus itu hadir, maka kehadirannya itu menyegarkan iman. Kalau orang itu imannya itu segar, saudara-saudara, orang itu akan menjalani keseharian dengan sukacita. Mau menolong, ya sukacita. Mau memberi sesuatu, sukacita. Melayani Tuhan, sukacita. Hidup berumah tangga di dalam keluarga dijalani dengan sukacita. Menjalani keharian yang tampaknya biasa, profan, jasmani saja seperti pekerjaan, sukacita juga. Karena apa? Imannya itu disegarkan ketika orang itu menyadari, oh ada Yesus datang. Saudara, ada seorang PNS berkeluh kesah dengan saya, di mana dia itu dikucilkan dari teman-temannya. Karena apa? Dia tidak mau terlibat urusan suap menyuap. Ini tidak mengecap bahwa PNS itu suka suap menyuap, enggak, tetapi oknumnya kan begitu ya. Dia tidak mau ikut-ikutan. Ada amplop di meja dikembalikan. Ya. Tidak tahu dari mana tiba-tiba ada amplop dikembalikan. Pokoknya dia tidak mau, dia mau hidup kudus, dia mau hidup bersih. Lalu dia merasa kesepian. Dia merasa gak punya teman. Tetapi di situ saya cuma bilang, bisa saja rekan-rekanmu itu memang membuat kamu seperti itu. Memang sengaja, supaya kamu tidak tahan. Mungkin juga ada maksud yang lain, tetapi yang saya mungkin sampaikan, dalam kesendirianmu yang merasa dikucilkan, sepi, tidak punya teman-teman siapa-siapa, ingat ada 3 pribadi yang bersama dengan engkau, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi itu menyertai kamu. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa berjuang sendiri. Disitulah dia baru dicelikkan matanya, oh ya benar juga ya. Dia mendapatkan kekuatan. Kehadiran Tuhan itu nyata. Belum apa-apa nih Tuhan. Tetapi orang ini merasa bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri Allah Tritunggal bersama dengan dia. Dia bersukacita lagi menjalani profesinya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, seberapa besar arti atau makna kebutuhan saudara akan kehadiran Tuhan? Allah yang hidup, itulah Tuhan Yesus. Dia tidak hanya bersemayam di surga, tetapi dia melalui Roh Kudus hidup di tengah-tengah saudara. Oleh karena itu, pedulikah saudara terhadap kehadiran Tuhan? Tuhan Yesus peduli terhadap imanmu. Yang kedua, Yesus peduli makan minummu. Maksudnya apa? Ini bicara tentang pemeliharaan. Mungkin sebagian orang itu tidak masalah makan minum itu oke, mau 7 turunan, 8 turunan, nggak masalah. Tetapi ada orang-orang yang bergumul, yang mungkin tiap hari malam hari berdoa, Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan hari ini tapi besok. Ada seperti itu. Ada orang yang bermasalah dengan makan minumnya, tidak tercukupi. Tetapi di sini tidak sekedar masalah makan dan minum. Tetapi di sini di konteksnya itu ada sebuah pemeliharaan yang diberikan kepada manusia. Manusia itu butuh segala sesuatu yang membuat dia itu sukacita, membuat dia itu bahagia. Tetapi banyak orang yang ternyata mereka itu salah arah, salah langkah, salah rujukan, salah orang.
ketika mereka mencari kepuasan, kebahagiaan, dan sukacita hidup itu. Mereka mencari di luar Yesus. Di sini Tuhan secara real ya menampakkan ini sesudah bangkit ya. Yesus itu sudah bangkit. Tetapi jiwanya, tubuhnya sebagai seorang manusia itu justru sangat konkret dibuktikan melalui teks ini. Dikatakan ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Kalau memangnya dia Tuhan yang berkuasa, ngapain kok tanya ikan? Buat aja ikan sendiri, gitu kan? Kayak sulap begitu. Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Setelah itu, Tuhan Yesus di situ menyediakan ikan bakar, saudara-saudara. Lalu para murid itu diajak dalam perjamuan, lalu Tuhan Yesus ngomong, "Marilah dan sarapanlah." Oh, saudara-saudara, makan pagi pakai ikan bakar, sangat jarang ya, saudara-saudara. Biasanya kan makan malam, tapi itulah Tuhan menunjukkan jati dirinya yang real. Sekalipun dia tubuhnya baru, tubuh kebangkitan, dia masih mau berjejak di dalam kehidupan di bumi bersama dengan murid-murid. Memperhatikan makan minum. Makan minum bicara tentang kebutuhan, memang kebutuhan itu tidak sekedar makan minum. Tetapi makan minum itu ada satu hal yang paling mendasar, paling dibutuhkan dari setiap kita. Orang butuh sepak bola. Betul. Ya. Tapi tidak semua orang itu butuh sepak bola. Pemain sepak bola itu pasti butuh makan, saudara. Mana yang paling? Makan, minum. Di sini ingin mengatakan Yesus bahwa banyak orang yang mengangkat masalah makan minum keseharian itu ada sesuatu yang profan. Biasa-biasa saja, itu jasmani. Tetapi justru di dalam makan minumnya itu, konteksnya itu ada sebuah persekutuan. Persekutuan yang luar biasa bisa dibangun di sekitar meja makan. Coba perhatikan resep keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang baik-baik saja. Salah satu resepnya itu adalah makan bareng. Percaya atau tidak ya, believe it or not. Makan bareng itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Membuat kenangan memori yang indah. Dan pasti kelak pada waktu mereka nanti kalau berkeluarga pasti akan mengulang momen-momen yang indah itu. Nah coba selain makan bareng, doa bareng. Itu kan luar biasa. Persekutuan antara murid dengan Yesus itu menjadi sebuah patron bahwa persekutuan di antara saudara seiman, anggota keluarga, hendaknya itu membangun iman. Dimulai dari makan minum menjadi sebuah asupan rohani yang bergizi di dalam otot-otot iman kita. Sehingga iman kita itu makin kuat, makin mengakar. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Apa kebutuhanmu, saudara-saudara? Hari ini apa yang menjadi kebutuhan yang paling saudara rindukan, pengen cepat-cepat mendapatkan? Katakanlah kepada Tuhan yang sudah hadir dalam hidupmu. Yang ketiga, Yesus memberi mujizat sehari-hari. Saudara-saudara, di sini mereka, Simon Petrus itu ya, menarik jalannya yang sangat banyak itu, ya, tetapi tidak robek, ya, tidak koyak. Ini sebuah keajaiban. Nah, kadang-kadang ini tuh kadang-kadang tidak disadari orang ya. Dikatakan di ayat 11 bagian terakhir. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kalau dalam perikop ini kita bisa melihat banyak keajaiban. Yang pertama, Tuhan Yesus hadir. Jangan dianggap remeh. Setiap kehadiran Tuhan itu membawa keajaiban, membawa mujizat, membawa perubahan, membawa dampak yang besar, membawa kuasa yang dahsyat. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menebarkan jala, di situ Tuhan juga membuat mujizat. Di sini juga dikatakan di situ tersedia makan dan minum. Itu pun mujizat.
Dan mujizat yang paling jelas di sini, sekalipun ikan itu banyak, tetapi jaring itu tidak koyak. Ini pun mujizat. Jadi kita bisa simpulkan, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus itu akan membuat di dalam kehidupan kita sebuah kehadiran yang membawa mujizat sehari-hari. Keseharian mujizat itu harus diperhatikan. Konkretnya, saudara-saudara, apa yang kita syukuri setiap hari itu, itulah mujizat yang diberikan Tuhan. Jadi kalau orang itu nggak pernah bersyukur, orang itu tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Kalau menginginkan mujizat, mungkin ya. Tetapi mujizat yang spektakuler, mujizat yang dahsyat, yang bisa disaksikan, viral, bisa digilir kesaksian di gereja-gereja begitu, enggak. Yesus itu memberikan keajaiban yang kecil-kecil untuk kita rasakan, kita lihat, kita kecap, lalu kita syukuri. Kehadiran Tuhan selalu membawa mujizat. Tugas kita hari ini adalah di dalam keseharian kita, marilah kita menyegarkan iman kita dengan menyadari kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang sangat peduli dengan kebutuhan kita. Dan kehadiran Tuhan yang benar-benar membawa dampak, yaitu apa? Iman kita disegarkan melalui mujizat sehari-hari. Apakah saudara hari ini sedang mencari mujizat? Mujizat-mujizat kecil itu perlu kita cermati, kita teliti, kita ambil, kita kecap, kita nikmati, lalu kita syukuri. Para murid tentunya bersyukur karena apa? Imannya yang saat itu mungkin mulai layu. Memorinya yang mungkin mulai kabur. Ingatan-ingatan persekutuan, pembentukan, disiplin bersama dengan Tuhan Yesus yang mulai pudar itu disegarkan lagi. Yang mulai layu disegarkan lagi. Seandainya kayunya itu sudah cukup dibuat bertunas lagi. Disitulah ada sebuah keajaiban iman. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang sama hadir di tengah hidup saudara-saudara. Tuhan Yesus yang sama yang bercakap-cakap dengan para murid, yang memberikan ikan bakar, memberikan sarapan kepada murid-murid dan bersekutu dengan murid-murid. Yesus yang sama hadir di dalam kehidupan saudara-saudara, di dalam keseharian saudara-saudara. Entah itu yang jasmani maupun rohani, entah itu secret maupun yang profan, entah itu yang kudus maupun yang tabu, yang biasa, tidak diceritakan orang. Yesus itu hadir, membawa perubahan, dan kehadiran itu bisa menyegarkan iman kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menginspirasi saudara untuk terus merenungi, mencermati, dan melihat Tuhan Yesus hadir untuk menyegarkan iman kita. Amin.